Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebenarnya sepatu roda adalah olahraga sehingga membawa manfaat juga untuk tubuh kita. Tetapi bagaimana untuk menggunakan sepatu roda secara baik dan benar dan juga aman? Kita akan bertanya dan juga ngobrol langsung bersama Abdi yang sudah berada di Kalijodo Skatepark. Saya akan menyapanya. Selamat pagi Abdi. Halo Abdi. Waduh, kamu udah siap di skatepark? Jangan-jangan kamu udah mau siap-siap juga untuk meluncur? Ya, halo, selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Saya mau mencoba ini olahraga sepatu roda ya, yang saya sudah coba, saya sudah pakai sejak dari tadi pagi. Ini memang agak sulit karena ya saya masih pemula begitu, jadi saya agak takut untuk jatuh begitu. Dan tadi dapat tips sedikit dari salah satu komunitas sepatu roda yang ada di sini. Ya, ini memang cukup sulit pemirsa karena saya belum pernah mencoba untuk menggunakan sepatu roda. Tapi ada tipsnya tadi untuk diangkat kakinya pada saat kita mau berjalan. Dan kalau mau berhenti, ini kakinya harus dibuat letter V begini ya. Jadi kita aman. Jadi walaupun saya memang masih pemula, masih bisa menjaga keseimbangan tubuh. Nah, Sarah dan juga pemirsa memang cukup sulit ya untuk mengimbangi badan saya di sepatu roda ini. Tapi kalau ngomong-ngomong sedikit soal olahraga sepatu roda ini, memang ada 3 jenis sepatu yang digunakan. Kalau misalkan kita lihat untuk jenis-jenis sepatu roda olahraga ini, di mana yang pertama adalah quad roller skate. Jadi ini yang umum, yang banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk mereka yang mungkin dari dulu yang sudah menggunakan ini, apalagi pada saat masa kecil. Ini rodanya ada 2. Jadi setiap skate quad ini memiliki 2 as roda, di mana setiap porosnya memiliki 2 roda. Sepatu roda squad terdiri dalam sepatu skate high top dan juga low top. Nah, untuk sepatu roda jenis kedua namanya adalah rollerblade. Rollerblade ini secara teknis merupakan jenis skate inline yang sangat berbeda mungkin dengan sepatu roda quad yang biasanya memiliki sebanyak 3-5 roda. Nah, uniknya yang saya gunakan saat ini adalah namanya inline speed skates pemirsa. Jadi ini cukup sulit ya, profesional karena memang dia hanya ada satu line begitu, dan rodanya yang saya pakai ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 roda dan diameternya pada sepatu roda ini mulai dari 75 mm hingga 130 mm begitu. Jadi diameternya lebih besar dan memang rata-rata dipakai untuk profesional. Nah, saat ini saya berada di Air Petra Kalijodo, Jakarta Barat, dan saya akan mengobrol langsung nih dengan Mas Ucet ya dari Jakarta Inline Skate Community atau JISCO. Oke, kita langsung nanya-nanya ya. Ini saya sempat ngos-ngosan juga, masih ngos-ngosan karena sulit sekali ya untuk bertahan di sepatu roda yang baru dikasih tahu tadi pagi. Selamat pagi Mas Sucit, apa kabar? Pagi Mas. Baik. Oke, Mas Sucit mungkin bisa dikasih tahu sejak kapan nih ini menggeluti olahraga sepatu roda sehingga membentuk komunitas JISCO ini? Kalau saya sih akhir 2014 udah coba-coba main tuh. Akhirnya 2015 itu mulai rame dan akhirnya kita bikin komunitas. Dari 2014 sampai sekarang begitu ya. Oke, Mas Sucit minta tanggapannya dikit dong. Ini kan kemarin sempat viral, ada para pengguna sepatu roda yang kemudian menggunakan jalan raya di Jalan Gatot Subroto. Ini seperti apa sih sebenarnya aturan untuk berkendara ataupun menggunakan sepatu roda ini di jalan raya? Tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya sih, nah kalau yang mereka yang viral itu kan emang latihannya minggu pagi gitu. Pas mungkin mereka milih minggu pagi biar agak sepi kendaraan, jadi nggak mengganggu kendaraan lain. Tapi emang kalau dibilang salah ya salah, cuman emang udah memilih waktu yang pas aja, dan mereka juga tahu konsekuensinya di jalan itu kayak gimana. Oke, baik Mas Sucit, karena saya masih pemula nih dan saya juga takut jatuh. Bagaimana kalau kita sedikit bersandar atau duduk mungkin ya di sebelah sana ya. Ini mungkin boleh dikasih tipsnya gimana caranya untuk berpindah tempat? Tinggal angkat kakinya sedikit-sedikit aja kalau. Oke. Terus ngeremnya gimana? Oke, gini ya, ngeremnya gini. Saya baru belajar jalan ya, karena jujur saya takut jatuh ini ya. Mau pegangan dulu. Boleh pegangan dulu ya. Waduh, maaf nih pemirsa. Oke, kita boleh duduk Mas Sucit. Akhirnya bisa duduk setelah menahan beban. Baik, tadi sudah diceritakan Mas Ucet komunitas JISCO ini dari 2014, kemudian tadi juga tanggapannya. Tapi kalau kita berbicara soal keamanan, ini apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum kita bermain sepatu roda? Keamanan itu sih protektor pasti
dengkul, sikut, sama helm juga. Kalau buat pemula tuh harus biar cederanya nggak terlalu parah. Sama skill-skill yang harus kita kuasain, belok, ngerem, mundur, maju itu. Oke, tadi saya udah belajar skill ini ya. Sebelum turun ke jalan, mereka harus kuasain itu dulu. Oke, skill berjalan, belok dan juga ngerem. Tadi udah berjalannya sedikit walaupun saya masih terbata-bata, tapi untuk ngeremnya tadi gimana? Ngeremnya masih kurang sih. Masih kurang ya. Perlu belajar lagi, Baik. Kalau kita berbicara soal tadi keamanan sudah, kemudian untuk lintasannya apakah harus di atas beton seperti ini atau bisa di jalan raya atau seperti apa? Sebenarnya lintasan relatif tergantung jenis sepatu rodanya. Nah, jenisnya itu sebenarnya banyak lagi, dibagi nggak cuma 3 yang tadi disebutin aja. Lebih banyak lagi ya? Banyak lagi, jadi ada yang maraton itu emang di jalan raya kayak yang kemarin viral itu. Oke. Nah, yang saya pakai ini jenisnya inline, bisa cocoknya di mana? Kalau yang ini emang agresif, cocoknya di skatepark kayak gini. Oke, baik. Soal Kalau yang saya pakai ini tipe urban. Ini urban itu emang yang buat dipakai buat komuter gitu, buat kayak alat transportasi berarti. Jadi sepatu roda itu nggak cuma buat mainan aja, jadi bisa alat transportasi juga. Oke, baik. Nah, kalau di Jakarta sendiri di mana aja sih Mas tempat-tempat yang bisa bermain skate? Ini salah satunya di sini Kalijodo, dan sekarang juga udah banyak skatepark sih. Sama trotoar di Sudirman juga udah enak sebenarnya kalau buat main inline skate. Oke. Dan kita juga sering tiap malam main di sana. Di trotoarnya ya, bukan di tengah jalan. Oke. Nah, saya yakin mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Tadi sudah disebutkan sedikit tips ya bagaimana cara berjalan, ngerem itu yang harus diperhatikan untuk pemula. Terus apa lagi nih Mas yang harus dilakukan, yang diperhatikan bagi para pemula untuk bisa bermain sepatu roda tentunya dengan aman dan juga bisa jalan dengan baik begitu? Harus diperhatikan sih penguasaan triknya aja. Jadi mesti basicnya dulu, trik dasarnya dulu mesti dikuasain, baru mau coba yang lompat segala macam itu baru boleh. Biasa ada yang suka nekat coba-coba tapi dasarnya mereka belum kuasain, jadi cederanya parah. Baik, oke, itu secara teorinya nih Sarah dan juga pemirsa, kayaknya kurang afdol kalau nggak dipraktekin. Langsung saya kita lihat Mas Ucet, mungkin boleh dong dipraktekin atau mau beratraksi, silakan saya lihat dari sini dan mungkin saya bisa nyontohin mungkin. Boleh, silahkan. Nah, pemirsa, inilah salah satu contoh ya untuk berkendara sepatu roda yang dipraktekkan langsung oleh Mas Ucet. Dia dari komunitas Cisco. Ini memang kalau saya lihat dia udah profesional sekali ya, Sarah dan juga pemirsa. Kalau untuk jalannya mungkin boleh lagi, Mas. Ya. Jadi tekniknya agak menyerong begitu kakinya kalau kita lihat untuk naik ke tanjakan dan juga di turunan begitu. Nah, itu seperti sangat sulit. Wow. Nah, kayaknya saya belum bisa yang seperti itu ya, tapi suatu hari saya pengen bisa. Oke, baik. Mas, kita lanjut ngobrol lagi. Dari komunitas Cisco sendiri, udah dari 2014. Apa saja raihan prestasi yang pernah ditorehkan mungkin atau pernah ikut di kompetisi apa, event-event apa? Ya, kalau kita komunitas ya, bukan atlet banget gitu. Jadi paling lomba-lomba antar komunitas saja. Komunitas Jakarta lawan Bekasi, atau Tangerang gitu-gitu lah. Anggotanya dari mana saja Mas yang ikut? Se-Jabodetabek sih. Sebenarnya ada juga kita bikin event tahunan gitu. Karena sebelum pandemi sih. Itu pesertanya dari Lampung, luar-luar pulau juga banyak. Oke, baik. Nah, terus terakhir mungkin pesan-pesannya untuk para pemula yang mau belajar bagaimana lagi cara untuk berkendara dengan sepatu roda ini yang baik, dan juga mungkin yang mereka ingin fokus dan bergelut di bidang ini untuk menjadi atlet, mungkin seperti apa tipsnya?
Tipsnya sih gabung ke klub. Kalau komunitas itu soalnya cuman main-main aja, kalau ke klub itu mereka ada gurunya, ada kurikulum segala macam, jadi bisa fokus buat ke atlet. Tapi untuk join untuk join di komunitas Masnya ini gimana caranya? Daftar atau butuh pendaftaran biaya mungkin seperti apa? Kalau di komunitas sih kita cuman gabung main bareng, ya gitu aja langsung. Beda sama di klub ada pendaftaran, biaya-biaya segala macam gitu. Ya, itu terima kasih Mas Sujat ya udah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia membagikan tips-tips serunya soal sepatu roda. Nah, Sarah dan juga pemirsa, itulah tadi informasi terkait dengan penggunaan sepatu roda. Tadi seru sekali, banyak sekali informasi, tips dan juga trik terutama bagi Anda pemula dan juga saya ya, untuk belajar seperti apa menggunakan sepatu roda ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi dengan serangkaian informasi terkini dan juga inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami.